5, 4, 3, 2, 1, close the channel. Skin Indonesia 24. Itu opening terbaik kan untuk sebuah interview kita hari ini. Terbaik. Biasa close the door, sekarang close the channel ya. The channel. Berarti setahun lagi. 357 atau 56 hari lagi. Apa sih perasaan kalian sekarang? Itu dia. Gue tuh orangnya pengen tahu feelings. Waktu kalian pertama kali keluarin video itu, kalian udah keluarkan feelings kalian, tapi belum dapat reaksi dari manapun. Sekarang reaksi sudah menumpuk di kalian. Apa yang kalian rasakan sekarang? Gua lebih ke relieved. Gua lega. Itu perasaan pertama gua setelah 6 hari numpuk-numpuk itu. Ajul? Gua awalnya nangis. Berair mata. Awalnya nangis? Pas video itu keluar. Oh, pas video itu keluar? Iya. Pertanyaan gue kan setelah reaksi segala macam. Ya, setelah reaksinya, gue sekarang pressure. Menarik. Karena kita harus ngeluarin yang terbaik sebelum ini tutup. Wah, berarti pressure yang bagus dong. Pressure yang sangat bagus dong. Iya. Karena kalian juga ada sempat mention di video 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Kalau kalian akan megang YouTube Rewind 2021 juga kan? 2020 aja. Oke. Berarti ini gue benci dari kalian. YouTube Rewind 2020 kalian akan mulailah. Berarti gue ikut dong. Mungkin dong. Gak mungkin dong. Tanpa kita harus ajak. Ini gue benci nih. Berarti gue ikut dong. Ini mungkin videonya kan gue tulis gue benci dengan Skin Indonesia 24. Karena emang beneran. Karena tiba-tiba kayak announce itu. Dan otomatis gue ada rasa kayaknya ya kita lagi nih yang megang. Bukan kayaknya, emang kan. Walaupun kita announce kita akan mempelopori, bahasa gue mempelopori. Kita nggak pernah bilang siapa yang director. Kita nggak pernah ngomong nih Chan. Kita nggak ngomong. Tapi kalau dari gua, jujur harus kalian berdua. Oke. Tapi nggak tahu nih kalau ada dua kepala kayak gimana kan? Selama ini ada 2 kepala gimana, Chan? Gue udah pernah sih. Ngedirect YouTube Rewind dengan 2 kepala udah pernah. Tapi itu kan part dari kolaborasi. Jadi dan YouTube itu kolaborasi. Ya betul. Itu dia. Makanya poin di sini sebenarnya soal kolaborasi gitu. Kalau gimana tadi? Gue gak ada masalah. Gak ada masalah. Masalah apa nih? Dengan lu keluar dari YouTube, gak ada masalah. Dengan YouTube Rewind kan? Gak oke. Itu dia. Kita bridging sekarang ke masalah Joveda Lopez kenapa keluar dari YouTube. Karena itu yang benar-benar dipermasalahkan. Sistem. Dia adalah orang yang fight the system. Tadi sempat kita bahas dikit di luar dari video ini. Sistem dimana, terutama gue mau point out soal giveaway ini ya. Video giveaway ini buat gue jadi video yang apapun konten yang dibikin udah gak ditonton sama sekali. Gara-gara tujuan orang yang nonton hanya mau dapet giveaway doang. Jadi kalau kata Alika tadi, dibilang ini hanya sebuah lotre doang jadinya. Karena video ini mereka nonton udah gak ada tujuan atau nyari sesuatu lagi dalam video tersebut. Mereka cuma pengen nunggu giveaway, kasih Instagram mereka. Jadi kan buat yang gak tahu, jadi kayak pada tahu juga deh. Jadi intinya video giveaway caranya adalah mereka atau siapapun yang menonton komentar sesuai yang dilakukan atau diminta oleh YouTuber tersebut. Contohnya yang gue coba pikirin yang belum pernah dipakai ya. Be yourself and never surrender. Belum pernah dipakai kan? Belum pernah baru hari ini kan? Makanya misalnya itu di komen, abis itu tulis Instagramnya, nanti bakal dipilih secara random. Habis itu dia menang. Lu ada konten dalam video tersebut, tapi pas komentarnya, kok nggak ada komentar soal videonya lagi ya? Buat apa ada kolom komentar lagi sekarang? Nah, ibaratnya lu bisa aja pasang video layar hitam 3 menit. Habis itu ujung-ujungnya lu taruh aja menang iPhone, selesai. Iya. Kontennya udah nggak penting. Yang penting menangin iPhone. Sebenarnya buat apa lagi bikin panjang-panjang kalau intinya giveaway itu benar-benar disorot, semua orang pengen hadiahnya. Jadi kosong dong berarti kontennya, jadi kosong dong isi videonya. Sedangkan gue tuh masih pro banget dimana diskusi di komentar tuh adalah suatu hal yang menarik pastinya. Apalagi ngebantu kita juga, kita bikin video, kita nyampein isi atau pesan apapun atau message yang pengen kita sampaikan di video tersebut. Terus ada komentar perspektif lain gitu loh. Atau mungkin menambahkan perspektif lain. Kita jadi apa? Jadi diskusi di sana. Jadi ada isinya, nggak cuma videonya bahkan, komentar aja ada isi. Makanya itu kenapa gue cukup setuju dengan pendapat lu, Jo. Pendapat Andovi gimana? Lu setuju nggak? Nah, berarti itu balik lagi ke Andovi sekarang. Lu ngeliat itu nggak masalah berarti? Nggak masalah. Gue itu nggak masalah. Jadi kalau ada video kosong 4 menit layar hitam terus ujungnya giveaway nggak ada masalah? Nggak masalah. Bukan berarti gue nggak setuju. Oke. Kata salah nggak benar. Kata favorit gue. Nggak salah nggak benar. Nggak terlalu salah nggak terlalu benar. Gua resah, bukan berarti lu yang salah. Karena menurut gue nggak masalah, tapi seharusnya itu menjadi tanggung jawab para gatekeeper. Ini gatekeepernya siapa nih? Gatekeepernya adalah YouTube. The system. Benar. YouTube
harusnya mereka tahu nih, gini, ada satu kata-kata di film Hunger Games, every system has its flaws. Ada kekurangannya, ada keuntungannya, ada keuntungannya, bagus dan tidaknya ya. Nah, menurut gua, kita sebagai orang-orang yang main di sistem itu, maksudnya bukan kita main, misalnya kita sebagai orang yang ada di YouTube, mungkin banyak orang nggak ngerti, emang apa sih orang komen, emang jadi apa? Semakin banyak lu komen, semakin algoritma lebih suka dengan lu, semakin views lu makin naik, semakin, jadi ada insentifnya. Gua sebagai kreator, lu pasti juga mau orang komen, tapi lu nggak bukan dengan cara giveaway. Cara Chandel adalah bikin video yang super bagus biar orang komen. Cara orang lain adalah gue nggak terserah mereka bikin video apa, yang penting komen aja banyak. Nah, harusnya YouTube sebagai gatekeeper sadar akan flaw akan sistem ini dan bikin oke. Ini nggak bener nih. Contoh layar hitam tiba-tiba giveaway semuanya. Tapi masalahnya YouTube atau Google ini lebih peduli ke kita yang di bawah atau ke uang investor yang ada? Nah, itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Soalnya investor pasti lebih peduli, oh sekarang kita ada 200 juta pengguna, tahun lalu kita 100 juta pengguna. Mereka nggak peduli penggunanya berisi atau enggak. Mereka cuma peduli growth, mau itu growth kosong, growth bohongan. Yang penting growth, kalau growth uang lebih banyak. Nah, itu yang agak tidak kesinambungan dengan tujuan ataupun yang apa yang dilakukan oleh YouTube ya. Di awal. Karena, ini gue mengarah ke soal YouTube kan pernah bikin YouTube Creator for Change. Ya. Itu aja udah menunjukkan kalau YouTube pengen ada perubahan. Betul. Dengan mengajak creator seperti kalian waktu itu. Gue pernah diajak juga waktu itu, tapi gue tolak coba gara-gara. Berarti lu gak bakal. Kalau nggak salah berapa? Ini kan pertama kali kayaknya waktu tahun 2016 atau 2017 itu akhirnya jadi cameo. Berarti angkatan pertama. Akhirnya jadi cameo. Di situ gue benar-benar tertarik setengah mati, tapi sayangnya waktunya nggak bisa. Karena itu berarti menunjukkan kalau YouTube itu sendiri peduli dengan perubahan dari segi konten kreator atau apapun itu untuk bisa lebih baik dan kasih pesan lah dalam YouTube itu sendiri ya. Gini, kalau menurut gue ya, dan ini gue jangan jadi kedok doang nih sekarang nih. Dan gue ngomong kemarin ke orang YouTube. Kayaknya ini kedok. Jadi ini kayak gini, kayak kita supaya kelihatan kayak gini, di sekolah tuh supaya kita kelihatan peduli sama negara, kita ada upacara hari Senin. Tapi nggak ada yang peduli tentang upacara hari Senin. Orang kan lebih peduli lu lulus satu nilai atau apa. Cuma ada seremoni aja, seremoni seolah-olah oh kita masih peduli bangsa nih, ada upacara hari Senin. Kan inti dari upacara hari Senin sebenarnya untuk lebih menghargai Indonesia, mengerti tapi kita berasal dari mana. Tapi sebenarnya hati-hati para siswa di saat itu, terutama pada upacara, cuma kayak enggak. Ya, hatinya lebih menggebu ke nilai, ke hal-hal lain. Iya, balik ke disayangkan dong, buat apa berarti YouTube bikin program seperti itu. Maksud gua, kalau emang mereka ingin fight soal change, menurut gua entah dari tinggi YouTube yang paling tinggi lebih support lagi untuk program tersebut gitu loh. Waktu itu kan bikin apa? YouTube Creator for Change. Kita mau masukin sesuatu ke sistem pendidikan Indonesia. Kita mau masukin cyberbullying. Jadi anak-anak lebih tahu tentang cara mengatasi cyberbullying lah. Nah, ini yang nggak banyak orang tahu kayaknya. Banyak tapi nggak sebanyak itu orang tahu konten-konten yang dibikin oleh Skinny. Gue mau nanya, di sini atau siapapun yang nonton ada yang tahu nggak atau pernah lihat nggak YouTuber lain yang bikin konten untuk YouTube tapi kasih beasiswa, tapi sadar lingkungan soal sampah, tapi peduli soal politik dan lain-lain? Ada nggak? Di saat itu bukan hits, itu harus ditekankan. Iya, gue pengen tahu ada lagi nggak? Maksud gue kenapa di sini gue respect dengan Skinny Indonesia 24 gara-gara konten kalian tersebut. Di luar dari tadi yang gue udah mention, bener kata lu, nggak pada saat lagi hits kalian peduli dengan sesuatu. Kalian bikin yang soal Surabaya yang kami tidak takut. Itu di channel kalian. Kita syuting di sini. Bikin di sini. Ada Aulion, ada Usama. Itu bukan ide gue tapi ide mereka. Mereka invite gue syuting tempat gue. Gara-gara itu Andovi, gue bikin buat Lombok. Karena sama Joe Taslim. Iya. Ngerti nggak? Itu adalah sebuah perasaan, kasarnya kayak perasaan iri. Iri kalian buat konten kayak gitu. Gue jadi juga pengen bikin, tapi untuk hal yang bagus. Ngerti. Menurut gua ini benar nih. Jadi lu boleh iri dengan sesuatu, tapi jadikan itu kayak dorongan untuk bikin sesuatu yang lebih bagus gitu loh. Betul. Itu dia. Betul. Karena kalian waktu itu kita berhasil gain berapa ratus juta untuk Kampung Surabaya. Abis itu video Lombok lu berapa ratus juta juga. Pas waktu itu gua ngeliat hasilnya kayak damn bro. Mereka bikin, gua ngerasa kayak gua nggak bikin tuh jadi iri gitu loh. Bukan berarti gua kayak ngerasa kayak kedorong gara-gara gua pengen berbuat baik ya. Lebih ke situ. Oke, semua orang pasti ingin berbuat baik dan harusnya mau berbuat baik. Tapi bukan gara-gara itu, gara-gara ada, gue nggak mau sebutin kompetisi ya. Tapi it's a healthy competition. Jadi ada push juga untuk gue untuk bikin karya seperti itu gitu, untuk nyumbang. Itulah yang harusnya terjadi sebenarnya di sistem YouTube. Yaitu ulang sekali lagi, Chan. Play. Cara rewind gue karena gue editor tinggal di play lagi. Gak perlu ngomong lagi. Itu jenius.
itu kenapa gue minta ulang, karena itu penting banget. Iya. Itu satu poin perspektif yang gue belum denger berapa hari belakang ini. Oke, gue mengarah ke komentarnya Ernest Prakasa. Oh siap, ini dia nih, udah mulai bawa nama orang nih. Bang Ernest, Anda punya pendapat sendiri, Ernest. Gue kayaknya juga punya pendapat sendiri. Jadi kan Ernest pernah bilang soal komentar video kalian, di mana inilah yang intinya akan terjadi, di mana sistem piramida ini akan kebentuk dengan sendirinya di dunia entertainment. Di poin ini adalah YouTube, ya kan? Masalahnya, kalau itu udah terjadi di mana misalkan musik, terus udah terjadi di TV, udah terjadi di film, masa di YouTube juga mau terjadi seperti itu juga gitu loh. Emang susah, gue tahu emang susah banget untuk bisa merubah, membalikkan piramida tersebut. Jadi maksudnya piramida di sini maksudnya adalah di mana piramida yang berkualitas itu yang paling atas, yang di bawahnya yang makin mess gitu loh. Kenapa nggak kita putar piramida itu jadi terbalik gitu loh? Itulah yang menurut gue Skinny usahakan sebenarnya di YouTube, dan gue termasuk juga termasuk salah satunya. Aulion di depan juga tuh. Iya. Sama favorit gue Jerome Pauline. Ya Jerome Pauline depan. Ya generasi YouTuber sekarang kan, ya kan. Kayak siapa lagi yang sekarang lagi Jerome Pauline, habis itu Chandra Leo juga generasi sekarang. Ada YouTuber upcoming yang juga jago tuh. Siapa? Chandra Leo upcoming. Belum kelihatan. Tapi upcoming sekarang. Bagi yang nggak ngerti silahkan nonton podcast ini. Otak gue tuh kayak brain fart. Di otak gue tuh cuma mikirin Jerome Pauline sama Chandra Leo. Di mereka dulu ada betul gue sama Jerome Pauline doang yang betul. Okay guys, coba let's play this game. Let's try mention these YouTubers names. Oh, gue suka. Karena selama ini gue belum pernah. Oke, I'll start. Agung. I would say Fathia Izzati, Kitten Das. Okay. I would say Mindplay Studio. I would say one of the oldies and goodies cameo project. Ya, cameo project one of the goodies. Gue suka banget sama Gita Savitri. Gitsaf. Gue coba cari lagi yang nggak disuka kita banget ya. Iya, jangan segitu. Arto Dipro. Ini gue belum tahu. Oke. Artuditu. Bukan. Terus menjadi manusia. Oh, menjadi manusia. Benar, menjadi manusia. Oke, balik ke gua kok bisa. Gue baru mention tadi. Tadi gue udah siapin kayak kok Sabi. Ternyata udah di-mention sama kok bisa. Anjas Maradita. Gue tuh paham yang mana yang worth it untuk bisa dibilang ini harusnya layak untuk. Gue yakin di komen nanti yang bakal muncul. Oh ya, guys, sembari kita main, komentar bakal sembari kita komen siapa menurut kalian yang kalian suka dan berkualitas. Menurut kalian ya. Guys, kita selalu lupa loh. Ini sebelum kita move on to next thing. Kita selalu lupa one of the OGs yang dari dulu berjuang dengan baik, Bayuska. Enggak, kalau itu kan mereka udah pasti disebut ya. Udah pasti. Dia adalah next generation. Ini kan yang ini the next gen. The next gen gitu loh. Makanya kita mention nama-nama yang kalian nggak dengar sama sekali, tapi ini worth it untuk dapat attention lebih banyak gitu loh. Kreativo. Bisa juga. Ya, bisa juga sih. Oh, Christo Emmanuel. Walaupun dia bikin Instagram, tapi dia konten kreator. Bayangkan kalau misalkan ini adalah piramida tadi yang bagian di bawah dan lebih banyak, itu kan akan balik ke poin gue tuh yang tadi barusan, ya makin bikin orang untuk iri dan berkompetisi untuk bikin konten seperti kita gitu. Jadi itu yang nge-push banget sebenarnya sistem YouTube ini akan ngarah ke sono. Otomatis kalau dari kreatornya udah begitu, YouTube ngelihat piramida itu paling tinggi, sisanya akan ikutin. Enggak, bukan itu, YouTube-nya juga akan ngebantu. Dibilang kalau kreatornya nggak punya power untuk bisa merubah sistem itu, sebenarnya nggak juga. Karena menurut gue tuh balik lagi ke kreatornya pastinya, dan kalau emang kita semua sama-sama punya tujuan baik dalam bikin karya, entah mengedukasi atau menginspirasi, mindsetnya itu dari awal dan bukan uang, itu akan terjadi. Gue yakin sama itu. Guys, sampai sekarang mungkin banyak orang tahu. Chandra Leo sampai sekarang belum dapat AdSense satupun. Belum dapat ya sampai sekarang. Guys, ini fakta loh. Dia ada 13 tahun nih di YouTube. Sampai sekarang dia belum narik duit AdSense sama sekali. Udah sebentar. Berapa udah? 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir belum diambil. Jadi ya itu hal yang udah pernah dibahas teknis. Intinya itu gue nggak nyari duit di YouTube gitu loh. Walaupun gue butuh duit, gak munafik. Dan dia tetap berpenghasilan di duit. Kita semua butuh duit. Iya. Tujuannya gue itu bukan itu untuk bikin karya di YouTube. Ini yang gue resah juga sebenarnya soal kata-kata content creator. Say it, Chan. Say it, Chan. Kata content creator itu sendiri, kalau kalian bikin video atau konten apapun itu di YouTube doang misalkan, kalian juga nggak bisa sebut diri kalian content creator menurut gue. Kalian adalah YouTuber, konten di YouTube. Facts. Ini facts. Nah, jadi buat kalian semua yang sebut nama kalian content creator, menurut gue, kalian juga harus siap dengan platform-platform lain untuk kalian bikin konten. Gue ngarah ke gue dulu pertama. Gue tuh bisa sebut diri gue content creator. Lu kasih gue semua platform video audio visual untuk gue bisa bikin konten di sana dan gue siap bikin konten di sana. Dan udah dibuktikan. Dan itu gue buktikan, gak cuma ngomong doang. Iya. Pertama gue main di YouTube. Di YouTube I've done my things lah. Kalian udah banyak tahu. Waktu Instagram bikin fitur 15 detik video,
gue bikin komunitas Indofitgram di mana gue salah satu pencetusnya sana. Ya. Akhirnya gue jadi yang mempopulerkan video-video Instagram 15 detik. Ya, betul. TikTok misalkan. Ya. TikTok emang gak jadi passion gue untuk bikin video terus di sana. Tapi again, nama content creator ini gue pengen touch-upin lagi. Gue bisa bikin konten di TikTok. Dan gak cuman konten rekam habis itu udah. Gue pikirin, gue bikin beda. Akhirnya video pertama gue ditonton 1,7 juta. 1,7 juta views. Karena menurut gue kontennya itu berbeda. Itu dia poinnya. Ya. Sampai orang mau pakai hashtag TikTok berkelas. Iya, Atau kelas TikTok apa bahasanya. Oke, gue mulai lagi tadi, sekali lagi, bagian yang tadi sempat potong. Gue mention soal beberapa orang yang sudah membuktikan kalau mereka itu adalah content creator yang dari pemahaman gue gitu loh. Aulion, oke. Dia bisa bikin konten di Instagram, YouTube, dan juga TikTok sekarang. Christo Emmanuel, dia bisa bikin konten di Instagram, YouTube, dan pastinya dia bisa bikin konten juga di TikTok gitu loh. Tapi satu juga yang belum gue tambahin sebenarnya. Menurut gue, kata content creator ini harusnya jadi kata-kata yang mahal, di mana orang tuh harus achieve nama content creator dengan cara bikin dulu konten yang jatuhnya bener, orang komentar bener-beneran, oke, inilah konten, baru lu bisa disebut diri lu ada content creator. Jadi biar orang semangat untuk bisa achieve level tersebut dengan membuat video yang benar-benar kualitasnya lebih oke lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya content creator ada levelnya, level 10 misalkan. Jadi kalian pembuat video deh level 1. Content creator tuh level 10. Wow. Bukan berarti kalian bikin video kalian jadi content creator level 1, enggak. Kalian bikin video terus sampai naik level dari pembuat video saja 1, 2, 3, makin bagus video 4, 5. Kan sampai titik level 10, oh kalian adalah content creator. Menurut gua gitu loh. Di situ sih maksud gua poin gua sih, di mana content creator ini please jangan dieksploit banget lah katanya, kayak lu buat video satu di Instagram deh. Lihat kan di video gua nih. Biasa aja videonya. Gua content creator. Gitu loh. Jadi di sana yang gua pengen sebenarnya orang tahu, guys. Let's make content creator ini, the word of content creator itu kelas. Gini. Chandra Trump. Kenapa ada Chandra Trump? Let's make content creator great again. Let's make content creator great again. Chandra Trump for president. Wow, that's very good. Okay, guys, gue Chandra Leo di sini mau ngomong kalian semua, let's make content creator great again. Here we go. Itu dia. Walaupun gue karena setengah mengakui Trump juga, jadi gue agak benar juga. Kalimatnya bagus. Gue jadi ikutan Trump. Jadi semua orang komentar, Kak, kalian tuh setuju sama Donald Trump? Enggak. Gitu. Oke. Gue sendiri udah terlibat di banyak film. Iya. Sampai hari ini, gue masih malu untuk menyebut diri gue filmmaker. Oke. Ngerti nggak? Iya. Tetapi gue harus pede untuk bilang bahwa gue filmmaker. Iya. Karena kalau lu nggak ada keberanian dari dalam, gimana lu bisa kesana? Iya. Ya kan? Cuma kalau gue ngeliat filmmaker yang established, gue pasti drop. Karena gue ngeliat, shit, filmmaker tuh kayak gini loh. Iya. Paham maksud gue kan? Paham. Nah, ini dia. Content creating is the same thing. Lu nggak bisa bikin 1, 2, 3 hal, tiba-tiba lu kayak gua content creator. Iya. Ada banyak orang udah bikin 200 konten dan kontennya bagus semua. Ya, kalau kita sebandingin sama dia, udah beda banget. Oke, kalau kita bang, bukan masalah jumlah bang. Oke deh, lu berdua content creator. Tetapi emang itu dia ada hal-hal yang lebih, how do you say this ya? Ada unwritten rules saja. Iya, emang nggak ada level. Ya, emang nggak ada levelnya. Ya ini harusnya, tapi gue setuju banget sama lo. Gue setuju banget sama lo. Bucin, jujur, gue tuh bucin tuh mau, dan gue udah ngomongin ke lo berkali-kali. Bucin tuh mau karya di mana gue bisa abis itu ngomong ke orang, guys, we are filmmakers. Oke, karena udah mention bucin. Nah, gue benci. This is not a plug. Gue benci. Ini bukan ads. Iya, oke. Kita ngomong aja maksudnya. Gue mau bahas soal bucin sebenarnya. Salah satunya kenapa ada kalian di video ini. Jujur, gue benci bikin film bucin dengan kalian. Iya. Ya, gak apa. YouTube is all about honesty. Kenapa gue bangsat gue benci? Dan kita tahu ya. Iya, tahu. Jadi gini, gue dari dulu dari gue bikin video di YouTube, emang tujuan gue pengen jadi seorang filmmaker. Salah satu untuk bisa dibilang filmmaker adalah buat film, at least level bioskop. Maksudnya itu poin gue. Tapi yang terjadi sekarang adalah film pertama gue itu harus sama kalian. Dan film tersebut selalu diasosiasikan atau di-affiliate dengan film kalian sebelumnya. Padahal gue sama sekali gak ada hubungan dengan film mereka sebelumnya. Gue mengarah ke film modus sebenarnya. Ini dia. Terima kasih Adobe Lopez dan Coba Lopez sudah bikin film modus dan Fajar Bustami. Jadi film bucin dipikir-pikir tuh orang kayak film modus gitu loh. Kita harus jujur, menurut gue jujur aja. Film modus itu buat gue kurang.
Ya, tapi dari segi komedi juga kurang kok. Iya, buat kalian juga kurang. Gue suka komedinya, mungkin the way you guys packagingnya dan eksekusinya itu kurang. Itu dia. Makanya ini yang gue benci dari kalian. Film pertama gue harus dicap sebagai film yang kayak modus dong, gitu. Gue jujur nggak mau. Dan gini, gue bukan berarti bilang film kita atau film gue ini bagus ya dari sekarang, nggak ngomong. Poin gue adalah gue udah bikin semua karya gue di sosial media, di digital itu seperti yang kalian lihat. Apakah gue akan bikin film yang di bawah dari level tersebut? Nggak mungkin. Lu udah standarisasi. Makanya, gue otomatis kalau udah layar YouTube aja buat yang kalian lihat segini. Yang gue buat di YouTube kualitasnya kayak gitu. Ya. Masa giliran ada kesempatan layarnya segini, gue buatnya di bawah itu kualitasnya. Makanya itu yang gue pengen kalian tahu juga lah. Gue nggak cuma bikin film untuk nyari untung atau gara-gara namanya bucin jadi tren segala macam. Nggak sama sekali. Masalah iya atau nggak kalian setuju dengan ini, silakan nonton film bucin dan decide itu sendiri. Itu. Dan justru Chan, ini alasan kenapa kita ajak lu. Ini sejujurnya. Kita bisa lempar ini ke sutradara manapun. Cuma gini, sutradara itu bakal nganggap kita YouTuber. Jadi dia akan nurunin kelasnya. Iya. Lu ngerti kan? Iya. Lu kenal kita aslinya seperti apa? Iya. Orang kan kenal kita dari video YouTube. Iya, gara-gara kalian YouTubers doang. Yes. Gua tahu kalian tahu betapa cintanya kita sama karya kita. Betul. Dan kita tahu betapa lu cinta sama karya lu. Ya. Nah, itu yang gua harapkan. Kenapa gua bilang waktu itu, guys, Chandra lah yang jadi saudara ini. Kan hanya lu yang mengerti. Ya, dan untuk sebuah proyek untuk maju ke depan, emang semuanya saling mengerti di dalam sih. Iya. Jadi nggak ada. Nggak bisa cuma satu menunggangi ketenaran siapa. Iya, nggak ada mispersepsi bagaimana kalau orang ini, aduh levelnya YouTube berarti kita bikin segini aja gitu loh. Iya. Kan? Nah Justru, itu dia makanya ya. Itu dia. Banyak orang nggak tahu betapa kerja kerasnya Chandra dan kita semua. Dari pre-production, post production. Oke, gue pernah mention ini di Instagram gue, kita sampai berantem untuk film ini. Ketika lu berantem sama temen terbaik lu, berarti itu untuk membuat sesuatu yang terbaik buat gue gitu. Betul. Bukan cuman kayak pengen selek aja, itu nggak mungkin. Nggak ada yang tahu. Kalau kita mau bikin selek dan nyari untung, kita udah rekam itu berantem kita untuk kita upload di YouTube. Biar drama, karena drama yang berhasil di YouTube. Oke, siap lanjut. Bener. Nggak ada yang tahu kita pernah diskusi dari pesawat dari Tokyo ke Jakarta. Yoi. Di belakang, dekat toilet 30 menit. Oke, sekarang gue pengen tahu, ada nggak entah itu production house atau filmmaker diskusi film di step pre-production di depan apa namanya? Di belakang toilet pesawat. Itu OTW Tokyo ke Jakarta. Sampai kita disuruh duduk sama stewardessnya. Ya, kita tahu kita salah juga, tapi segitunya kita karena kita mau diskusi di saat itu. Karena kita passionate itulah. Kita pengen benar-benar ini jadi di waktu urgent pun kita harus lakukan meeting gitu. Itu gila sih. Iya. Makanya kalau kalian apaan sih Chan? Nonton filmnya. Ngerti nggak? Iya. Kalau kalian tetap abis Chandra ngomong ini masih merasa apa sih Chan? Nonton filmnya. Silakan kalian nonton filmnya nanti. Prubas wrong. Iya. Again, gue sekali bilang bukan berarti film kita bagus dari awal kita ngomong. Kalian decide sendiri aja intinya gitu. Oke, gue udah ngomong apa yang gue ngomong, silakan kalian decide sendiri. Itu aja. Simpel. Ini orang bakal kira nih 100% berapa bucin. Oke, yuk next. Iya, lanjut lagi betul ya. Sama sekali nggak bahas bucin. Sama sekali nggak mau bucin. Gue juga mau nanya tadi mau gue tambahin. Ada nggak YouTuber entah mereka subscriber 20 juta, mereka sebenarnya mereka content creator, tapi sampai di titik dimana gue mau bikin yang beda, gue mau bikin musikal. Yang bikin musikal setahu gue tuh Aulion. Iya. Iya. Nah ini adalah salah satu proof juga gitu loh. Kalau kalian ini tuh bukan sembarangan content creator. Kalian adalah level di mana gue aja jujur waktu itu gue ingin banget waktu di FanFest 2017 ya. Gue lagi ingin, gue tuh mata lagi nge-visualin, gue anak visual banget gitu. Oh iya. Lagi gue cari nih, gue lagi ngetelaah gitu visual gue balik lagi ke zaman-zaman di mana tuh gue di pikiran mantan gue salah ganti visual. Ganti visual. Oke, gue ketemu. Waktu itu FanFest, ketika semua orang bikin lagu, perform soal musik, maksudnya as in kayak performance sebuah lagu saja gitu loh, entah band ataupun DJ. Ada satu YouTuber yang bikin musikal. Orang gak ada yang mau bikin sebenarnya, males, capek. Buat apa kalian bikin itu? Buang energi, buang waktu, buang uang, buang pikiran. Aduh, buat apa kalian bikin itu sih? Buat apa aku tanya? Pertama karena kita pengen aja sih. Itu pertama pengen beda. Kita pengen aja. Kita pengen tunjukin bahwa YouTuber tuh lebih dari bikin video 3 menit itu di depan. Itu dia itu yang gue pengen sampaikan. Karena setiap kali orang ketemu kita, gue nggak tahu entah ada apa dengan konotasi YouTube. Itu kayak rendah banget, men. Iya. Kayak YouTube berarti kayak gini. No, guys. Iya. Gua paham banget
gue paham banget pemahaman mereka di mana YouTuber itu nggak pengen dicapnya cuma YouTuber doang. Selalu mereka tunjukkan di beberapa karya mereka gitu loh. Mereka pernah bikin musikal, abis itu mereka nggak berhenti di sana, kita bikin musikal lagi sobat bareng. Ya, yes. Di acara mobil itu kan. Lupa yeah. Gias ya, Gias. Iya, Gias. Dan gue kalau disuruh bikin musikal, gue jujur nggak mau sebenarnya. Karena it's too time consuming. It's too time consuming. Itu merugikan banyak hal. Iya, gue mendingan bikin giveaway dengan video item doang dan kasih iPhone. Udah, gue dapet untung, duit masuk. Tapi again, itu dia. Maksudnya inilah level content creator menurut gue banyak orang harus bisa capai sih. Kalian di level dimana kalian bikin konten yang udahlah, gue nggak perlu, gue udah cukup bikin gini, gue mau bikin yang lain, bikin yang beda. Ya begitu sih. Guys, gue ngomong di sini bukan berarti gue teman mereka jadi gue ngomongin yang baik-baik mulu ya. Kesannya kayak begitu nih kayaknya. Not kissing their ass sama sekali. Just being honest apa yang terjadi gitu loh. Karena gini, ketika kalian ngomong 1 tahun udah mau selesai, menurut gue ada baiknya kita nge-reflect apa yang udah kalian lakukan di YouTube gitu. Menurut gue ini belum terlalu flash out gitu loh, belum terlalu flash out. Makanya ya gue mention soal thank you. Gitu. Dan Chan, as Kaju said in the Instagram post, you are one of the last few remaining. Gitu, tim Tuhan adalah ada beberapa lain. Lu, Bayu Skak. Siapa lagi generasi kita ya? Lu Eno Bening, Eno Bening. Banyak. Sasha juga baru Sasha comeback, iya. Tapi yang banyak orang nggak tahu dari generasi kita juga banyak yang nggak stay sampai sini loh. Itu yang orang forget. Orang-orang kira gampang sampai 10 tahun, 13 tahun. Susah loh yang 10 tahun. Orang-orang people forget that. Iya betul. Banyak sudah berjuang tapi emang sulit emang di YouTube, terutama dengan sistem sekarang ya yang lebih mementingkan algoritma untuk bisa mendapatkan views dan komentar. Tapi gue mau bahas satu hal yang menarik lagi, yaitu soal konten yang sudah masuk sistem ini. Gue mau share lagi keresahan. Menurut gue gini, ketika entah konten siapapun yang dibikin soal prank, entah itu settingan, itu karena emang mereka mau bikin yang cepat aja. Ya, setuju. Itu dia. 100% setuju. Itu dia. Karena menurut gue prank level yang benar-benar semua orang bisa nikmatin ya. Kalau kan ini kan mungkin ada orang yang bisa nikmatin dengan konten tersebut, tapi buat gue nggak terlalu gitu loh. Buat kalian nggak terlalu. Tapi ada kok level yang bisa semua orang nikmatin, tapi emang butuh persiapan lama. Itu dia. Otomatis. Pertama butuh kreativitas, waktu. Jadi lu nggak bisa upload video seminggu 2-3 kali, harus seminggu ya bisa aja prank itu di pre-produksi selama 2 minggu bisa aja gitu kan. Tapi hasil pasti gue yakin akan lebih baik daripada lu bikin cuma sehari doang. Nah ini juga sebenarnya yang gue mengarah ke poin kolaborasi. Jadi gini, gue jujur aja bukan berarti gue nggak senang dengan kontennya, gue nggak mau kayak kolaborasi dengan mereka. Ketika mereka punya habit seperti itu di YouTube untuk bikin video yang singkat, gue ajak kolaborasi, mau nggak mereka bikin video sama 2 hari syuting full apa yang gue bikin? Otomatis enggak dong. Karena itu yang terjadi kalau misalkan gue coba ngajak, let's say kayak orang-orang yang jatuhnya artis lah, mereka punya waktu yang sedikit gitu loh. Menurut gue bukan sedikit sih, ini dia banyak orang viewpoint mereka udah beda. Iya, viewpoint mereka udah beda. Ngapain pre-produksi 2 hari? Iya, manajer balikin ke gue gitu kayak misalkan kita cuma ada waktu untuk si A cuma 2 jam nih dalam hari ini gitu loh, jadi nggak bisa syuting lama-lama. Menurut gue dari entah itu talentnya sendiri, entah itu artisnya sendiri, bisa kok sebenarnya. Cuma malas aja, gue yakin di situ sebenarnya. Pada bisa kok sebenarnya. Gitu. Gue respect sebenarnya dengan satu yang levelnya jatuhnya artis, itu adalah Gading Martin. Gading Martin itu pernah gue ajak untuk bikin short film sebenarnya. Walaupun gak jalan, sorry ya, Gading Martin gara-gara film bucin dan juga corona, gue pernah ngajak dia bikin short film. Otomatis syutingnya akan panjang. Tapi di saat itu dia mau dan tertarik untuk bikin. Dan paling penting adalah dia percaya sama gue waktu itu untuk bikin. Nah maksud gue gini, gue bahkan ada di poin dimana gue nggak masalah untuk bikinin video atau apapun itu satu untuk kalian, untuk channel kalian. Tapi siap nggak untuk produksi dengan level seperti ini? Gitu loh. Orang-orang tuh nggak tahu, orang-orang tuh yang nggak tahu Chandra datang ke produksi Chandra bakal kaget. Iya. Orang tuh datang produksi Tim Tuan bakal kayak what the hell is happening here? Ini kok kayak syuting short movie. Iya bener. Iya itu dia. Iya jadi kayak people tuh nggak tahu kayak this takes work. Kayak waktu kita rilis BTS Prabowo vs Jokowi, orang juga bingung lah. Itu juga bingung kenapa segitunya. Kok segitunya? Ya emang harus segitu. Emang segitu. Untuk proyek-proyek sebesar itu, emang harus segitu. Itu yang orang-orang nggak paham gitu. Gue ketinggalan satu tamat animasi Nopal. Oke lanjut. Oh iya, animasi Nopal ya. Animasi Nopal. Gue ketinggalan baru ya. Iya, itu dia. Jadi again, point of view benar. Maksudnya mereka ngelihat kita YouTuber
bikin kontennya pasti yang segini lah levelnya. Ini ada Kaju sebenarnya ngomong yang bagus. Ada peribahasa bahasa Indonesia, nilai something susu sebelanga udah. Nilai setitik merusak susu sebelanga. Itu dia. Oke. Kali tau. Coba. Yang gua tahu gini, itu mungkin pemahamannya seperti kayak di saat gua tidur matahari turun. Oke, itu korelasi bukan causation. Iya. Correlation does not equal causation. Correlation does not imply causation. Kemarin gua pasti Dedi salah banget kasih contoh. Not your best moment. Not my best moment. Oke. Enggak, jadi kayak misalnya gini, ada beberapa anggota DPR korupsi, satu DPR dianggap korupsi. Ya. Padahal belum tentu kan? Nah, itu yang terjadi di YouTube kita gitu. Di YouTube sistem ini, Ya. ada banyak bad actors. Semua jadi kelihatan kayak kita bad actors. Iya. Ada yang bener loh, gitu. Gue tuh ada yang bener. Ada yang bener. Tapi sistemnya, entah kenapa sistemnya selalu ngedorong yang bad actors. Iya. Oke, gue ketawa kenapa? Karena ini kayaknya terjadi tahun lalu. Gue diundang ke talk show di TV, salah satu TV. Iya. Di salah satu TV itu ada orang, kayaknya satu narasumbernya juga, nanyain gue ini apa? Ya kan? Oh, saya ini content creator, YouTuber. Langsung yang di otak dia kayak langsungnya, bikin prank apa tuh, bikin video kayak Atta ya? Misalkan gitu. Iya. Itu dia masalahnya ketika gue kayak, damn it, gue udah bikin 10 tahun karya-karya gue kayak gini, ketika gue ketemu orang yang nggak tahu karena YouTube udah dicapnya seperti itu. Jadi gue adalah YouTuber yang seperti itu gitu ya, kayak lu bilang. Iya. Itu gue itu sakit loh. Gue sakit itu ketika jujur kita diremehkan. Sakit Ketika kita diremehkan. Iya. Maksud gue sedangkal itu orang itu berpikir kalau YouTuber hanya bikin konten seperti itu. Iya. Padahal YouTuber itu luas, YouTuber itu apa? Indah. Iya, YouTube itu indah. Aduh. Itu dia kan. Oh my god. Aduh. Dan ada satu hal yang gue belum ngomongin dimanapun sih. Dan gue ingat gue harus ngomongin di sini. Breaking news. Jangan dikutip lagi. Iya. Dikit lagi saya kutip aja. Kutip tadi canda. Ini sebenarnya gini, inspirasi ke generasi berikutnya. Oke. Itu udah sangat mencakupi. Right? Inspirasi ke generasi berikutnya. Kalau konten-konten yang gue benci banget bilang bagus, soalnya Kak, bagus tuh apa? Oke, kalian tau lah, nggak usah gue jelasin ya. Kalau konten-konten yang bagus ini naik dan laku, itu akan menjadi inspirasi untuk generasi berikutnya. So gini, anak-anak kecil sekarang kalau buka YouTube, mereka lihat nih, gue mau jadi YouTuber karena lagi dibahas di mana-mana. So, mereka lihat siapa sih yang hits sekarang? So, mereka buka prank, gembel, apa. Itulah jalur yang mereka ambil. Bukan berarti semuanya bakal gitu. Gue percaya kok banyak orang Indonesia pintar. Cuma for the masses. Karena dari dulu kita selalu bahas the masses ya. Karena orang selalu lupa piramida bagian atas. Kita nggak penting nih. Kita kalau di dunia entertainment kita nggak penting. Kita piramida atas buang aja. Kita selalu bahas piramida bawah. Ya kan? Piramida bawah bakal ngeliat, aku kalau bikin konten harus kayak gini. Ya berarti kedepannya bangsa tuh makin turun aja. Makin piramida di bawah yang gede itu makin melebar. Sedangkan kalau di film, ini yang gue ngomong Andovi langsung kayak agak ngehancurin poin gue di Reddit, tapi nggak juga. Di Amerika orang lagi berusaha gimana cara gue ngalahin Christopher Nolan, gimana cara gue ngalahin James Cameron. Naik, itu kurva naik. Karya akan lebih bagus dari sebelumnya. Kalau YouTube tuh entah kenapa karya tuh makin buruk daripada sebelumnya. Ini film nih YouTube nih. Nah kita keseret, ada beberapa orang YouTube yang coba kayak gini, tapi ikut keseret karena semuanya kesini nih. Itu. Tapi mungkin satu poin yang bisa gua tambahin adalah konten yang bagus. Kuncinya adalah caranya. In a way, gua nggak tahu bahasa yang benar kayak gimana. Intinya gini, gua mau bikin konten untuk nyampein soal keresahan gua soal YouTuber gaming misalkan. Oke. Yang bisa gua lakukan adalah gua taruh kamera sekarang, gua ngobrol. Damn it, gila, ini zaman waktu itu kalau nggak salah tahun 2018 gitu loh. Gue ada keresahan sendiri di mana gue bisa aja ngomong ke kamera langsung komplain soal gila YouTuber gaming sekarang gampang banget ya, settingnya cuma gitu doang, bisa bikin game. Itu udah jadi konten, maksudnya udah top, bisa dapat di YouTube otomatis. Tapi gue rasa karena konten itu luas banget, gue mau gali ke hal-hal yang lain gitu. Jadi gue melakukan jatuhnya packagingnya yang berbeda. Gue bikin YouTubers Gaming the Movie. Poinnya sama. Tapi cara penyampaiannya lu beda. Cara penyampaiannya gue bedain. Ini yang boxing waktu itu ya? Iya, kayak gitu. Jadi idenya adalah gue mau tetap menyampaikan kok keresahan gue. Again, keresahan bukan berarti kalian salah bikin konten seperti itu. Gue cuma mau nyampein keresahan gue doang. Cuma kalau gue ngomong ke kamera doang, gue ngerasa balik ke diri gue sendiri, gue itu konten creator, masa bikin kayak gini doang. Akhirnya cara menyampaikannya yang bisa digali gitu dan sampai dicari.
Makanya gue bikin seperti itu. Itu juga berlaku ke YouTube Oscar. YouTube Oscar di mana adalah banyak masalah-masalah yang terjadi di YouTube. Gue bisa aja bahas dalam bentuk roasting misalkan. Tapi packagingnya apakah harus kayak, yo guys, gue mau bahas soal Kemal Palevi dengan Yeezy-nya gitu loh. Bisa aja dong. Udah siap. Tapi balik lagi, anjir gue content creator, gue harus bikin dengan cara yang lain atau cara yang berbeda. Which is roasting YouTube Oscar. Jadi YouTube Oscar. Iya. Itu sama aja yang kalian lakukan, contohnya kayak misalkan kalian dikomentarin soal jangan sok Inggris. Ya. Yang kalian lakukan apa? Kalian bisa loh bikin video kayak, guys, enggak gitu kok. Kita ngomong aja kamera, curhat aja kan. Tapi kan bikin sebuah short skit dengan itu dan ditambahin dengan apa? Gitu. Packagingnya ada komedi juga, ada pesan-pesan juga nyampe. Jadi menurut gue itu salah satu contoh di mana kita sebagai content creator tuh butuh cara yang berbeda aja untuk bikin konten yang bagus. Betul. Gitu. Ada kalau nggak salah ada satu konten lagi kalian itu Afgan. Jovi kalian itu gue suka banget itu. Dan gue pakai bajunya lagi sekarang. Gini, kita balikin ke poin awal. Tugas kalian apa di situ? Tugas utamanya maksudnya mengkritik musik zaman sekarang. Bukan, sorry. Di luar dari itu kan ada promo kan? Ada promo lagu Afgan terbaru. Jadi kayak brief masuk nih. Tolong promoin lagu Afgan. Iya. Yang bisa kita lakukan apa? Setel kamera, yo jangan lupa nonton atau dengerin lagu Afgan. Yes. Upload, bisa. Bisa banget. Tapi yang kalian lakukan apa? Kita bikin sebuah sketsa sama Afgan tentang keresahan kita dan Afgan tentang musik zaman sekarang. Nah, itu dia. Itu maksud gue gitu loh. Jadi bahasa kata in a way ini yang harusnya diangkat gitu loh. Jadi kayak you have to do this in a way. Lu bisa nyampein ini in a way. Itu dia gitu loh. Apalagi kayak contohnya kayak atau enggak kebanyakan YouTuber sekarang menurut gue cuma ya buzzer atau enggak reporter. Lu nggak bisa nganggap mereka content creator. Iya, kalau ada gini, kalau ada isu penting dan lu cuma bahas, ya lu reporter. Jadi don't put us on the same level. Kalau lu ngelakuin sesuatu yang hits, lu reporter tuh buzzer, lu cuma menggaungkan apa yang lagi hits, tapi lu nggak bikin konten dari situ. Iya, itu kata-kata yang kata Luandovi akan di-quote. Pasti akan di-quote. Akan di-quote provokatif. Iya. Karena itu nyambung ke make content creator great again. Nyambung. Satu juga lagi, gue pernah bikin yang terakhir ini mengomentari soal Ferdian Paleka. Gue bisa aja kan sekali lagi rekod kamera ngomentari Ferdian Paleka, dia itu nggak punya otak. Gitu. Akhlaknya berceceran kemana-mana. Berceceran, itu ide jeder. Oh, jeder. Tapi balik lagi ke hati di mana gue tuh content creator gak bisa gini doang. Akhirnya gue eksekusi dengan reaksi editor Indonesia. Ya, dari edit ya. Gitu. Jadi balik lagi, you can critic people in a way gitu. Doesn't have to be direct. Bahasa Inggris gimana sih yang keren? Kasih gue bahasa Inggris yang keren. Kan ini kasih gue bahasa Inggris. Ayo jangan soal Inggris guys. You don't have to critique them directly. But you can do it in a very creative way. Tolong sekali-sekali jangan dikutip ya, volkatif. Tapi karena itu ide gue harus gue ngomong. Jadi volkatif di sini. Jadi pindah tolong sini ya. Volkatif. You don't have to critique people directly, but you can critique them in a creative way. Oh, thank you. Itu dia. Volkatif. Love you guys. Yes, ini sarcasm at a video level. Kita ini sarkas. Tapi bukan dengan kata kasar, bukan dengan kan semua orang selalu bilang sarkas harus kasar. Level sarkas itu kan juga sebenarnya lu record video, kita ngomong aja juga bisa sarkas. Jadi makanya sarkas. Misalnya apa bedanya lu sama tong sampah? Misalnya gitu. Ada orang ngomong kayak gitu. Itu ngomong tapi sarkas gitu loh. Cuman ini kan sarkas tapi in different level gitu loh. Kalau gue sama kalian dari dulu ya, Chan. Dari modus. Dari modus pun tuh sebuah satir. Kita tuh semua selalu satir sarkasme. Dari dulu selalu kita nggak. Tapi nggak cuma ngomong, itu dia poin gua. Itu dia. Nggak cuma rekam video. Orang Indonesia tuh kirain dewa-dewa itu yang rekam kamera ngomong ke kamera. Iya. Bagi gua dari dulu, gua bisa banget kayak gitu. Tapi gua nggak ngambil jalur itu. Itu dia, itu yang dengan mudahnya gua ambil kamera, Chan, gua taruh. Gua rekam, gua ngomong. Itu nggak ada susah-susah bagi gua. Iya. Dan cara itu ada banyak makanya. Cara itu ada banyak. Tapi yang dianggap dewa tuh orang-orang ini. Ya itulah yang. Lu paham nggak maksud gua? Itu gua makanya. Yang gua anggap dewa baru salah sadar. Bukan, Dovi ngomong gitu. Content creator balik lagi ya. Aduh guys, ini kan bahasa gua masih kesel dengan bahasa content creator dengan orang say that Chan. Ngomong di kamera gua adalah content creator gitu loh. Kayak gua bahas satu masalah, gua adalah content creator gitu. Kan gua kalau sesuatu kan gua nangis-nangis di kamera, gua adalah content creator gitu loh. Kan Chan, gua akan menjadi hype man lu sekarang. Karena lu enggak bisa menyombongkan diri sendiri. Jadi gua akan menjadi hype man lu sekarang. Iya, betul. Gua kamera mana? 1 2 terserah. Kamera big B-roll. Justru ini A-roll yang lu yang ini ngomongnya. Ini ya. Oke. Kalian tuh nggak tahu betapa ini gua ngomong Chandra ya, gua nggak usah ngomong kita. Chandra dan tim Tuan itu lagi capek-capeknya menaikkan kualitas konten kreator di Indonesia. Dan ini lagi dijatuhin sama semua orang. Orang bakal ngomong, maksud lu apa bang? Ini favorit gue nih. Maksud apa bang? Gini.
iri nggak? Favorit orang iri dan bilang bos. Iya. Guys, galak lagi ya bos. Guys, ini pemikiran sangat jangka panjang yang kalian harus telaah dengan baik-baik. Ketika pemandangan terhadap content creator itu tinggi, yang laku dan yang beruntung akan hal tersebut, yang akan profit from that adalah kita semua. Ya. Mungkin itu kalian nggak akan tangkap itu sekarang, tapi percaya sama gua. Emang susah. Kaja, can you help me explain this? Kayak ketika level content creator naik, kita semua bakal naik satu-satu. Itu dia. Dari segi yang nonton, dari segi yang nonton pertama, dari segi brand yang bayar, yang nonton, lu akan ngerasa di level lu bukan penonton YouTube aja gitu loh. Lu YouTube, karena YouTube-nya level udah di sini, lu jadi penonton yang levelnya di sini, bukan yang di sini lagi gitu loh. Dan juga content creator-nya sendiri otomatis. Iya. Jadi tapi masalah gini, orang Indonesia tuh selalu pikir menurut gua di short term. They don't think in the long term. Chan, we were the first generations. Gua ngeliatnya siapa dulu? Ryan Higa, Kev Jamba, Ray William Johnson. Like those are the people that I looked up to. And same with you. Sama pasti. Dan ini gue cuma bukan ngomong speak doang. Gue sama Kaju udah keliling Indonesia ngomong di universitas, di SMA. Sentimen anak-anak muda zaman sekarang tadi Kaju bilang adalah seperti itu. Bang, gue gimana ya video gue laku? Bukan, bang, gimana ya video gue bagus? Nah itu bahaya ketika lu umur 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tahun udah mikir kayak gitu. Itu efeknya tuh bukan sekarang, efeknya tuh nanti. Efeknya tuh di generasi di bawah. Aduh, makanya think in the long term gitu. Kayak gue selalu ambil contoh Korea. Kita semua nonton drakor sekarang. Apalagi gue kan crash landing on you banget. Oke. Itaewon Class tuh gue. Tommy Febri gak ngerti. Hotel Deluna itu gue. Paling gak paham. Hotel Deluna itu gue. Gue itu. Guys, gue Kingdom parah. Guys, Train to Busan. Bentar lagi Train to Peninsula. Partu. Nah, kenapa gue ambil contoh Korea? Kita semua sekarang masyarakat Indonesia dan masyarakat dua mengonsumsi kultur dan budaya Korea. Itu hasil dan kerja keras dari pemerintah Korea dan private companies Korea dari tahun dulu, dari 1970, 1980, 1990. Baru kita rasain hari ini. Baru kita rasain sekarang di generasi ini. Tapi mereka dulu pemerintah Korea kerja keras. Ayo, yuk kita danain yuk bikin konten yang bener yuk. Soalnya kalau Korea dari dulu bikin konten bercandaan doang, tetap Amerika yang dominasi the space. Nah, kapan Indonesia mau dianggap serius sama dunia? Kalau setiap kali kita ke Indonesia, yang lokal semua dianggap bercandaan, yang serius semua orang luar. Ya produk kita nggak bakal bersaing sama luar. Simpelnya emang investasi itu penting. Itu dong. Sama kayak ini misalkan apa nih? Bang apa nih? Ya, jadi siap-siap. Bang apa? Terima kasih, Bang. Sama halnya dengan atlet yang ada di Indonesia, ya kan? Mereka one day akan jadi atlet terbaik, tapi harus dilatih dari umur kecil. Benar. Kevin Sanjaya dilatih dari umur 5 tahun. Itu dia. Sampai dia menjadi Kevin Sanjaya sekarang. Ini fakta bukan? Ini fakta. Kita ada interview kan, Jo? Benar juga. Iya. Kevin Sanjaya. Gue juga mau ngebahas sebuah komen yang kita selalu dapat dari video kita kemarin. Bang, YouTube itu bebas, Bang. Orang terserah mau upload apa, Bang. Orang terserah mau nonton apa, Bang. Nah, Andovi memiliki pendapat tentang YouTube itu bebas. Silakan. Jadi gini, statement tersebut nggak salah, tapi nggak benar. Nah, itu gue tahu itu. Itu yang selalu terjadi di YouTube sekarang. Kalau kalian merasa YouTube itu bebas, I'm sorry to spoil it. Nggak sebebas yang lu kira. Maksudnya apa, Bang? Bang, saya bebas, Bang. Gue nggak pernah jadi netizen kayak gitu. Gue baca nggak? Maksudnya apa, Bang? Gue juga mau ikutan dong. Gue nggak pernah kayak gini di kamera soalnya. Enak banget ya. Maksudnya apa, Bang? Iya. Jadi buat Andovi netizen tuh. Maksudnya apa, Bang? Buat Andovi netizen tuh ngomongnya kayak gini. Maksudnya apa, Bang? Ketemu orang, apa kabar, Jo? Baik-baik aja kan lu. Ketahuan kita generasi lama karena kita masih nonton komputer. Ketahuan. Gue nggak pernah mikir gitu loh. Yang layarnya di atas, makanya komentar gini. Maksudnya apa, Bang? IMAX nih, Bang. Maksudnya apa, Bang? Oke. Jadi gini, betul kita bisa bebas men-search dan menonton apapun yang kita mau. Tapi pada faktanya adalah data membuktikan bahwa itu tidak seperti itu. Kenapa? Mayoritas apa yang kita nonton udah ditentukan dari home, trending, dan explore page kita. Gue nggak bisa buka ini ngomong siapa, tapi percaya sama gue ini super valid. Data posisinya berapa persen, gue nggak tahu. Gini guys, this, your phone, atau HP gue aja deh.
Kenapa HP gue bisa Nah, biar kita kira nggak ada sponsor. Ini satu Android, satu iOS. Ya, biar nggak sponsor. Itu apa? Ini HP lu yang bisa gue taruh kayak gini. Yang bisa lu nonton, jadi bisa nonton kayak gini. Ya. Ini itu ibaratnya tuh real estate yang muncul di your page, yang ada di real estate ini itu terbatas loh. Nggak sebebas yang lu kira. Sekarang gue tanya sama kalian semua di rumah. How many of you at home actually search what you watch? Think about that. Think about that deeply. Gue pasti nih, sampai sekarang gue juga search what I watch. Gue juga pasti ada yang search, pasti. Tapi percaya sama gue, ada datanya yang membuktikan otherwise. So this illusion, right, that we have free will on YouTube belum tentu. Ada, tapi apakah kita gunakan? Belum tentu. Gue tahu kalau lu search, apa yang lu nonton. NBA. Kobe Bryant, One Piece, dan Game of Thrones. Tadi aja pas gue ngomong itu, Bani itu ngangguk dan mikir loh. Tadi gue lihat karena gue ngomong langsung. Bani gue ngomong statement itu, dia langsung kayak gini. Do I actually search what I watch on YouTube? Pikirin, reflect on that. Oke, sebelum kalian menghina-hina kita. It's fake freedom. Oke. It's freedom that brings the money. Semua bakal ngomong konspirasi teori. Trust me, is not a conspiracy. Dah, itu yang gue ngomong. Karena guys, goal mereka adalah untuk mempertahankan kalian di website dia selama mungkin. Data itu nanti dia jual ke investor dia. Bang, sebut aja Andovi invest di YouTube, gue orang YouTube. Bang, orang tuh di saya 2 jam loh. Orang kalau di Facebook cuma 30 menit, orang kalau di Instagram cuma 15 menit. Oh, saya abang taruh duit di saya. 2 jam. Nah, cara dia narik kalian terus ke YouTube adalah dia kasih yang menurut data yang dia baca dari seluruh cache kalian, apa yang kalian suka. Jadi kalian sebenarnya nggak pernah milih, kalian dipilihin kontennya. Tapi itu gila sih. Karena emang coba aja komputer kalian sekarang, laptop apapun, clear cache, clear history. Kalian buka YouTube home, par semua berubah. Kalian nyari itu nggak sebelumnya gitu kan? Iya. Paham. Walaupun ada, lu punya, you have that choice, tapi do you have that choice? Itu dia. Mungkin kata-kata yang belum pernah dipakai kayak your choice is just an illusion. Itu doang. Belum pernah dipakai kan? Vokatif. Kenneth masukin itu. Kenneth vokatif. Harus ada 3.000 komentar orang berantem semua. Apapun yang kalian barusan ngomongin, terutama Andovi. Gue percaya dengan itu, kenapa? Gara-gara gue tahu kalian itu bagaimana koneksi dan networkingnya dengan YouTube, as in internal dan the higher people. Gitu loh. Buat gue itu sangat valid buat gue karena gue tahu kalian. Jadi again, menurut gue kalau kalian merasa itu tidak benar juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi Andovi udah bilang apa yang dia omongin, Andovi udah bilang apa yang dia tahu, gue tahu apa yang Andovi tahu sekarang dari yang lebih tahu. Bingung nggak? Bingung. Tapi bener dong. Bener. Gue sebenarnya mau konklusiin dengan hal yang lain sebenarnya. Jadi ini kata-kata yang gue jujur benci banget ketika Jovel ngomong ini, padahal gue udah ngomong ini duluan di mana-mana. Ini pada tahu. Jangan bilang lu bilang YouTube lebih dari TV sebelum gua. Enggak, bukan itu. Bukan itu. Dia sempat ngomong gini katanya, gue lupa exactnya kayak gimana, tapi gue ngomong kayak gini. Sometimes sebagai content creator, you have to take 2 little steps back to make 1 big step forward. Itu kalau kalian sadarin, gue pernah bikin video judulnya Dance Together dulu banget. Gue joget-joget di Dufan, anak-anak cowok. Ada tariannya itu mundur 2 langkah, abis itu maju. Jadi udah kayak 10 tahun lalu. Jadi Jovi pernah ngomong ini di Deddy Kobusier soalnya kemarin. Kayak gitu. Gua udah nari duluan kalau cuma ngomong. Untuk melakukan itu. Itu kan poco-poco. Itu bukan beda. Jadi idenya emang lu bukan content creator, nggak harus soal kuantitas, nggak harus soal siapa paling cepat. Sometimes you have to take 2 little step back. Siap-siap nih untuk bam bikin kontennya bagus tiba-tiba. Gitu. Ini quotes akhir ya. Tolong quotes ya. Ini bukan quotes, ini lebih ada kalimat paragraf lah. Oh, kalimat paragraf. Hal terakhir gua mau bahas di sini adalah banyak yang orang bilang kalian berhenti karena kalian nggak laku. Ini salah. Kita tahu kok cara bikin yang laku apa. Kita tahu banget sistemnya mau apa. Kita tahu banget cara bikin yang laku tuh apa. Cuma kita menolak untuk bikin hal-hal itu. Karena kita tahu efek jangka panjang dari bikin sesuatu yang laku sekarang itu buruk. Kita tahu efeknya untuk jangka panjang adalah buruk. Kita jangan cuma main untuk sekarang lah, kita main untuk jangka panjang. Oke. Sama seperti cinta.
Ada penyanyi cinta. Apakah kata-kata Jo baru sadarin? Baru ku sadari. Oke, kayaknya itu aja. Thank you guys. Skin Indonesia 24 dan Team Tuan signing out. Sampai ketemu di tahun 2021 di mana channel mereka. Bye.